What's up my brothers and sisters, nama saya Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya. Akhirnya kita sudah masuk di tahun 2021. Pastinya harapan saya untuk kita semua adalah bahwa tahun ini kita akan semakin makmur, kita akan semakin diberkati, dan hidup kita akan semakin baik lagi. Jika tahun 2020 ada banyak hubungan yang berakhir, ada banyak hubungan yang di stop, itu bukan artinya bahwa tahun 2021 menutup kemungkinan untuk kamu bisa punya hubungan yang baru. Jadi saya harap bahwa kita semua bisa punya hubungan yang baru, yang sehat, dan yang baik. Hubungan itu bisa apa saja ya, bisa dari pertemanan, atau dari relationships like dating, pacaran, atau yang menuju kepada pernikahan. Harapan saya untuk kamu kalau misalnya kamu masih single, adalah tahun ini kamu bisa menemukan partner yang tepat untuk kamu. Apakah saya boleh membaca amin di comment section below? Let's go! Nah, di video kali ini saya akan membagikan 5 hal yang harus dilakukan sebelum jadian. Sebelum resmi bersama, sebelum benar-benar claim you are my boyfriend or I'm your girlfriend, whatever it is. Jadi ini adalah 5 hal yang harus diperhatikan. List ini sudah saya pikirkan dan saya alamin juga dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam hubungan saya yang lampau. So, saya pastikan bahwa saya dan kamu semuanya bisa punya hubungan yang baik dengan pasangan kita. Jadi kita bukan mencari pasangan cuma untuk bersenang-senang saja atau hanya sekedar menemani kita saat kita merasa kesepian. Bukan itu. Tapi tips dan list dari video ini bertujuan supaya kita bisa punya hubungan yang berjangka panjang, yang pada akhirnya menuju kepada pernikahan, yang serius. Jadi tanpa menunda lagi, ayo kita masuk ke nomor 1. Hal yang dapat dilakukan nomor 1 sebelum jadian adalah minta pendapat orang tua terlebih dahulu. Please, tidak ada kata backstreet, tidak ada kata mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan orang tua, tidak ada, oke? Jadi saat kamu sudah merasa ingin mendekati seseorang, atau kamu merasa didekati oleh seseorang, lebih baik langsung beritahu orang tua kamu. Konsultasi dengan mereka, minta pendapat mereka seperti apa. Jangan cari pendapat dari teman, oke? Dari yang saya pernah alami, semua pendapat teman itu pasti yang fun. Pasti yang baik, pasti yang sedap didengar, pasti yang enak didengar untuk kita. Kayak, oh bro, iya, just go for it, ayo langsung aja jadian aja. Atau, oh iya cocok banget. Tapi sebenarnya belum tentu benar. Dan orang yang tahu kebenaran ini adalah orang tua kamu, oke? So, pastikan bahwa kamu beritahu orang tua kamu jika kamu ingin mendekatkan seseorang atau kamu sudah merasa ada orang yang lagi coba PDKT-in kamu. Dan ini membawa kita kepada poin nomor 2, yaitu adalah apakah sesuai dengan nilai-nilai keluarga? Oke, jadi setiap keluarga pasti punya standar dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Apakah seseorang itu sudah memenuhi kriteria keluarga kalian? Yaitu adalah kriteria pribadi, selera pribadi, dan nilai-nilai yang orang tua angkat. Misalnya menurut orang tua, seorang pasangan itu harus punya kedewasaan yang baik, harus sudah mapan, anything bisa ya, anything bisa jadi standar. Jadi pastikan bahwa kamu tanya dulu kepada orang tua kamu apakah sudah sesuai. Karena kalau kamu jalan sendiri dan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga, tidak sesuai dengan standar keluarga, pasti akhirnya akan capek. Kamu akan ribut terus sama orang tua karena kamu menurut mereka asal memilih dan salah memilih. Oke, jadi ini yang akan kita coba untuk hindarkan. Ya pastikan sebelum kamu jadian, bahkan sebelum PDKT, kamu tanya dulu standar dan nilai-nilai dari orang tua kamu. Karena saya yakin dan percaya bahwa cuma orang tua yang sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan dan bukan cuma sekedar apa yang kita inginkan, tapi mereka tahu banget apa yang kita butuhkan. Poin nomor 3 adalah cari tahu dulu kelebihan dan kekurangan dari calon pasangan. Ya, jadi jangan buru-buru jadian, jangan buru-buru maunya deket terus gitu. Jadi cari tahu dulu kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Misalnya, ternyata kekurangan dia males, kekurangan dia misalnya dia selalu telat. Kalau diburu-buru, pasti semua kelemahan ini kita akan anggap lucu, kita akan anggap adorable, pasti deh. Karena kalau lagi jatuh cinta tuh, pasti segala hal jadi baik. Jadi ini akan kita coba untuk hindari, oke? Jadi cari tahu dulu kelebihan dia apa, dan most importantly, yang paling penting adalah cari tahu kelemahan dia. Dan apakah kamu bisa tahan dengan kelemahan itu dalam waktu untuk kedepannya? Apakah kamu siap untuk menerima kekurangan itu? Apakah cocok dan bisa ditoleransikan dengan baik? Dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, nggak bisa langsung diputuskan dalam 1 pertemuan, 2 pertemuan, atau bahkan 10 pertemuan.
ambil waktu untuk observasi dulu, ambil waktu untuk mengenal lebih dekat dulu sebagai teman. Dan ini membawa kita kepada poin nomor 4, yaitu adalah jadi teman baiknya dulu. Oke, jadi kamu boleh jadi best friend dia dulu. Mungkin ini agak rawan brother and sister zone atau jadi friend zone, whatever it is ya. Tapi ini akan sangat-sangat baik kalau kamu bisa jadi temannya dulu. Jadi kalau misalnya dia atau kita sudah nyaman gitu sebagai teman, pasti kelihatan tuh semua kelebihannya akan lebih kelihatan lagi. Tapi yang paling kelihatan adalah kelemahannya. Dan apakah kita bisa terima atau enggak kelemahan itu juga terserah ya, udah menurut pendapat kita masing-masing. Tapi ya di sini kuncinya adalah menjadi teman baiknya dulu, siapapun itu. Karena kalau sejak awal dia sudah berasa bahwa kamu lagi PDKT-in dia pasti akan sangat jaim, dia akan sok cool, oke? Jadi pasti dia akan sangat jaim dan sangat menutupi kelemahan dia. Tapi kalau kamu jadi temannya dulu, pasti kelemahannya akan kelihatan. Jadi di situ kuncinya. Dan poin yang terakhir, poin yang paling milenial, poin yang paling up to date dengan masa sekarang, itu adalah jangan buat post di media sosial. Zaman sekarang apapun masuk ke media sosial, itu dari stories di WA, stories di Instagram, di Facebook. Ada masih main Facebook? Oh, yang paling kita sering lihat lah di Instagram lah, di close friends lah. Kalau ada sedikit PDKT aja dikit, langsung di post. Kalau misalnya dibeliin boba tea, and by the way itu tiap hari saya lihat ya, kenapa harus ada boba tea itu, kalau dikumpulin bisa beli tanah rumah itu. Ya jadi apapun yang ada transaksi sedikit di post di social media, langsung dibuatin quote, langsung merasa kayaknya spesial dan harus di share. Jangan terburu-buru dalam share media sosial, karena semua orang bisa capture, semua orang bisa menyimpan data tersebut, dan kalau sampai nggak jadi, kamu yang akan malu dan bukan mereka. Dan malah itu bisa menjadi bahan omongan untuk mereka. Kayak, oh ternyata dia cepat ya deket dengan orang lain dan ternyata nggak jadi. Oh ternyata dia di PHP-in atau dia yang nge-PHP-in orang itu. Jadi, tip yang paling ultimate, yang paling penting juga nih zaman sekarang nih, yaitu adalah jangan buat posting di media sosial. Jadi sabar aja, keep it to yourself, disimpan aja untuk diri sendiri, dan pastikan bahwa apapun yang terjadi, kamu cerita kepada orang tua kamu dan bukan kepada teman kamu. Jadi itu adalah tips dan list dari saya untuk kalian, apa yang harus dilakukan sebelum kalian jadian atau bahkan sebelum PDKT dimulai. Saya doakan supaya kalian semua bisa dapat pasangan yang terbaik, bisa punya hubungan yang langgeng, dan hubungan yang baik untuk kedepannya. Dan semoga juga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. So that's it, subscribe to this channel if you haven't already, give a like to this video, share this video with your friends, I'll be seeing you in the comment section below, dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off, peace out.